Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Anizar dengan NIM 1830403057, jurusan Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Pagaruyung. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Berbicara mengenai akuntabilitas, tak terlepas dari suatu fakta bahwa pemerintah telah melaksanakan amanat publik untuk menjaga dan mengelola struktur maupun infrastruktur yang notabene adalah milik khalayak ramai, serta menjalankan seluruh fungsi pelayanan masyarakat yang adil, efektif, dan efisien. Terkait pemerintahan yang akuntabel, dituntut untuk suatu pengelolaan dan tatanan harta kekayaan yang merupakan salah satu indikator utama tercapainya akuntabilitas dari pemerintah. Proses tata laksana dan tata kelola tersebut sejatinya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan dan memiliki autentifikasi dan legalitas serta mengakomodir kepentingan publik itu sendiri. Menurut Nordiawan menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang, agar kepala desa dapat melaksanakan pembangunan supaya benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 masih baru untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri. Tetapi implementasi atas Permendagri tersebut sudah terlaksana dengan cukup baik. Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Bupati Tanah Datar tentang pengelolaan aset nagari. Keberadaan Perbub itu sendiri sudah mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlombaan program inovasi dan transparansi dana desa pada tanggal 25 November 2016, dan Nagari Pagaruyung mendapatkan peringkat pertama dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Lalu diutus untuk mewakili Sumatera Barat masih dalam perlombaan yang sama, dan Nagari Pagaruyung mendapatkan harapan 3 se-Sumatera Barat. Penelitian ini penulis lakukan pada pemerintah Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, dengan beberapa pertimbangan bahwa pada kenyataannya pemerintah Nagari Pagaruyung telah mulai melaksanakan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dan nagari tersebut sebagai salah satu nagari dengan kapasitas cukup memadai, baik dari segi wilayah, jumlah penduduk maupun komponen aset tetap lainnya, sebagai berikut. Dilihat dari daftar aset tetap pemerintah Nagari Pagaruyung, bahwa aset tetap yang dimiliki yaitu sebesar Rp7.652.846.877 di tahun 2018, dan di tahun 2019 sebesar Rp7.832.020.000.
Oleh sebab itu, dari prinsip transparansi, penulis ingin mengetahui bagaimana transparansi atas informasi material terkait pengelolaan aset nagari terhadap publik, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah nagari itu sendiri. Sementara dalam prinsip akuntabilitas, penulis ingin mengetahui bagaimana kejelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah Nagari Pagaruyung dalam pengelolaan aset nagarinya, sehingga pengelolaan tersebut terlaksana secara efektif. Dalam hal ini, objek penelitian telah melaksanakan pengelolaan aset nagarinya dengan cukup baik, yaitu dengan adanya proses tata kelola aset yang meliputi seluruh elemen pengelolaan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang, menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pada pemerintah Nagari Pagaruyung. B. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana transparansi pengelolaan aset desa pada pemerintah Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar 2018 dan 2019. Yang kedua yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan aset desa pada pemerintah Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar 2018 dan 2019. Yang C. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui transparansi pengelolaan aset desa pada pemerintah Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar 2018 dan 2019. Yang kedua yaitu untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa pada pemerintah Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar 2018 dan 2019. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai dengan bulan Januari 2022. Tempat penelitian di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Yang C yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah Nagari Pagaruyung selama 2018 sampai 2019. D. Teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu yang pertama dengan wawancara, yang kedua yaitu dokumentasi. E. Analisis data. 1. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulis skripsi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan, yaitu kepada Sekretaris Nagari Pagaruyung, pengurus barang pengguna atau bendahara aset pada kantor wali Nagari Pagaruyung, serta tokoh masyarakat Nagari Pagaruyung. Yang B yaitu memilah-milah hasil wawancara dengan informasi dan membuang yang tidak diperlukan dalam penelitian. Yang C yaitu menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan di lapangan dan menyajikan data yang didapatkan. Yang kedua yaitu teknik pengukuran. Terkait cara pengukuran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari ini dapat dengan melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas pengelolaan itu sendiri, meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, melihat dari ketaatan terhadap peraturan perundangan yang relevan dan berlaku. Yang kedua yaitu melihat dari model penyajian yang memberikan informasi sesuai dengan yang semestinya. Yang ketiga yaitu melihat dari ketersediaan informasi
terkait pengelolaan aset itu sendiri. Yang keempat yaitu melihat dari tingkat aksesibilitas atas informasi terkait pengelolaan aset. Yang kelima yaitu melihat dari ketepatan waktu dalam pengungkapan informasi yang dihasilkan. Yang F yaitu teknik penjamin keabsahan data. Teknik penjamin keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.